5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Bayangkan adik-adik harus pergi jauh nih. Lalu kalian bisa berjalan kaki tetapi butuh waktu yang lama. Apa ya yang dapat kamu lakukan untuk menempuh jarak jauh ini ya adik-adik ya, pergi jauh ini? Nah, kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, alat transportasi apa saja yang kamu sudah ketahui adik-adik? Kalau dari gambar ini ya, ada kapal, lalu ada pesawat terbang. Itu adalah jenis-jenis alat transportasi. Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja ya yang mereka lakukan di sana? Nah, inilah yang mereka lakukan di sana adik-adik. Mari kita baca ya ceritanya. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny itu di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Nah, bendi ini adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi ini sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi ini sering dikenal dengan delman atau dokar adik-adik. Nah, bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan ada yang mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Nah, sebagian besar orang Manado itu menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian itu mengalami perubahan. Dulu orang bepergian itu dengan menggunakan bendi adik-adik. Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan adik-adik? Nah adik-adik, bacalah kembali teks berlibur di rumah paman tadi dengan teliti ya di buku kalian masing-masing. Lalu garis bawahi nih kalimat pertama dan dari setiap paragrafnya. Nah, tuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya. Kalian bisa buat tabelnya seperti ini. Misalnya di paragraf pertama ya, yang kalian garis bawahi adalah saat liburan sekolah Benny mengunjungi rumah paman. Lalu di paragraf yang kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Lalu di paragraf yang ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan di paragraf yang keempat adalah paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian itu mengalami perubahan. Itu isi cerita dari masing-masing paragraf. Adik-adik perhatikan gambar di bawah ini nih.
Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Nah, di sini ada 5 gambar adik-adik ya. Ada gambar bendi atau delman atau dokar ya adik-adik ya. Lalu ada gambar orang berjalan kaki, pesawat terbang, lalu orang naik kuda dan mobil. Nah, di sini kita akan urutkan nih mana saja yang dulu menjadi alat transportasi manusia dari zaman dahulu sampai berkembang sampai sekarang ini. Nah, orang zaman dahulu itu pertama kali adalah berjalan kaki ya adik-adik. Setelah itu naik kuda. Berikutnya adalah kuda ini menarik delman ya, menarik dokar atau bendinya. Jadi ini yang ketiga. Lalu berkembang lagi menjadi adanya mobil, dan sekarang kita bisa bepergian jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Pada zaman dahulu, manusia itu bepergian ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan modal transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasinya. Selanjutnya, manusia itu mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi manusia antara lain itu ada kuda, unta, sapi, dan keledai. Lalu selanjutnya manusia itu menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Nah, sebelum mengenal mesin apalagi bahan bakar, manusia itu menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Salah satu contohnya adalah delman atau dokar atau bendi ini adik-adik. Nah, setelah itu berkembang lagi karena manusia telah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia itu mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Nah, mobil ini dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan delman. Mobil itu digerakkan oleh mesin dan bahan bakar. Setelah mengenal mobil, manusia itu masih membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibandingkan mobil, yaitu pesawat terbang. Karena dengan pesawat terbang, manusia itu dapat bepergian lebih jauh. Nah, salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka adik-adik naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Nah, sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mobil dari kardus bekas ini adalah pisau, gunting, selotip, lem kardus bekas ya, atau kardus kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, dan penggaris, spidol, dan lem nih adik-adik. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu langkah-langkah pembuatannya, yang pertama siapkan peralatan, lalu selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong ya adik-adik ya, dengan rapat. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan samping kiri kardus. Potong garis pintu seperti pada gambar. Nah, potongnya seperti ini. Lalu buat pola kaca depan pada bagian atas kardusnya. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisinya, lalu lipat potongannya ke atas sehingga membentuk kaca seperti ini. Nah, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel pada bagian kaca depannya ini. Ya, seakan-akan ini adalah kaca adik-adik. Kelebihan kardusnya pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, setelah itu kalian bisa taruh roda adik-adik ya. Amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan ketika membuat mobil-mobilan dari kardus? Nah, kegiatan yang dilakukan untuk membuat kerajinan adalah memotong kardus, lalu memotong kertas dan menempelkan, melipat kardus bagian belakang, dan membuat pola pintu pada mobil tersebut.
Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Adik-adik juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Lalu kalian juga melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Nah, semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatan kalian. Bangun datar apa saja yang kalian temukan, coba sebutkan. Nah, mungkin bangun datar yang kita temukan adalah persegi panjang dan persegi. Adik-adik perhatikan nih gambar depan mobil ya. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung bersama-sama. Misalnya nih adik-adik, ini adalah bagian kaca mobilnya yang berbentuk persegi panjang. Lalu bagian kaca mobilnya ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Jika di sekelilingnya akan kita pasang pita, maka kita harus mengelilingi bangun datar ini. Jadi kita harus tahu dulu panjang semua sisi. Jika di sini 20 cm, maka panjang sisi ini juga 20 cm. Jika panjang sisi ini 10 cm, maka panjang sisi ini 10 cm. Karena berhadap-hadapan, maka panjangnya pasti sama. Nah, untuk mencari kelilingnya, kita tinggal jumlahkan saja panjang masing-masing sisinya adik-adik. Jadi tepinya, panjang tepinya kita jumlahkan semua. Jadi 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm. Totalnya ada 60 cm. Jadi panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil ini adalah sama dengan keliling kaca mobil, yaitu 60 cm. Jadi di sini kita tahu nih, untuk mencari keliling kita jumlahkan semua panjang sisinya. Amatilah bangun datar berikut, lalu berapa kelilingnya. Di sini ada bangun datar persegi panjang adik-adik. Panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm. Kita akan mencari tahu kelilingnya. Nah, untuk mencari tahu kelilingnya kita harus tahu semua panjang sisinya. Maka panjang ini adalah 15 cm, panjangnya yang di sini adalah 8 cm. Maka keliling bangun A itu 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm. Totalnya sama dengan 46 cm. Lalu bangun B nih adik-adik ya, ada segi 5 nih adik-adik, segi 5 sama sisi ya. Semua sisinya panjangnya adalah 7 cm. Untuk mencari kelilingnya kita tambahkan semuanya. Ini keliling bangun B ya adik-adik ya, bukan A. 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm. Maka totalnya adalah 35 cm. Jadi keliling dari bangun segi 5 ini adalah 35 cm. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah bukan? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.